Halo Sobat UKK semuanya, kembali lagi bersama saya Reja Maharani di podcast Manli UKK. Nah, ada yang beda nggak nih? Pastinya ada yang beda. Biasanya kita mendatangkan langsung bintang tamunya ke podcast. Kali ini saya datang langsung ke ruangannya Bu Rizka, Wakil Rektor 1. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Reza. Ibu, ini Sobat UKK semuanya boleh disapa Ibu? Halo Sobat UKK, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam bagi yang menontonnya. Oh Yang menontonnya iya, selamat ya Mbak Reza ya. entah itu siang, malam ya Bu. Betul. Iya. Boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat UKK Baik, semuanya? selamat siang Sobat UKK. Perkenalkan saya Rizka Nurwakida. Di sini saya diamanai menjadi Wakil Rektor 1 di Universitas Kauripan Kediri, Oke. begitu Mbak Reza. Dan saya bergelut di bidang akademik ya untuk saat ini seperti Iya. itu. Iya, jadi Bu Rizka ini Wakil Rektor 1 bidang akademik. Akademik. Iya. Bu, ada yang menarik nih. Kemarin kan saya lihat nih dari medsosnya UKK dan lain sebagainya itu ada acara workshop ya Bu ya, Hmm, mengenai kurikulum begitu ya Bu. betul. Nah, boleh dijelaskan atau sharing nih ke teman-teman terkait kegiatan tersebut Ibu? Baik, Mbak Reza, jadi kalau boleh saya cerita, tanggal 29 Oktober kemarin, tepatnya hari Selasa ya, di Universitas Kauripan Kediri itu telah dilaksanakan kegiatan workshop lokakarya kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education Batch 1, Batch Mbak 1. Reza. Di mana di situ pesertanya meliputi dekan, kemudian kaprodi dan perwakilan masing-masing dosen di Terus, masing-masing prodi. Jadi harapannya dengan adanya workshop ini nanti masing-masing fakultas maupun masing-masing prodi itu bisa menurunkan lagi Mbak Reza. iya, Jadi kan itu lingkupnya masih universitas ya dan kita memang bertekad untuk mengadakan rekonstruksi atau updating kurikulum di paling enggak di tahun depan seperti itu Mbak Reza. iya. Nah, untuk apa namanya kan tadi meliputi dosen, apa kaprodi, Dekan dekan, betul. dan juga tendik ya Bu ya. Mm-mm. Nah, selain itu untuk pematerinya sendiri itu siapa ya Bu? Oke, untuk pemateri kemarin kami menghadirkan Profesor Sarifudin itu dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kebetulan beliau sudah lama bergelut dalam bidang kurikulum dan saat ini diamanai menjadi pengembang kurikulum di Universitas Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Malang. Malang seperti itu. Jadi kami mendatangkan beliau dalam artian untuk belajar, kemudian sharing, Iya, bagaimana sih membuat kurikulum ini semakin update, kemudian kurikulum yang seperti apa yang sekarang itu harus diimplementasikan dalam sebuah perguruan tinggi, iya. seperti itu Mbak Reza. Nah, untuk urgensinya ini apa ya Bu ya? Oke. Terkait kegiatan tersebut. Oke, Iya, urgensi. Kalau kita berbicara urgensi terkait kurikulum, Mbak Reza, kurikulum itu sangat urgent ya untuk iya, sebuah perguruan tinggi. Dia sebagai tolak ukur utama dalam keberhasilan mahasiswa, kemudian lulusannya itu dari mana? Dari kurikulum atau apa yang menjadi pembelajaran bagi si mahasiswa mahasiswa. tersebut. Dan saat ini kurikulum yang tengah dikembangkan itu adalah OBE atau Outcome Based Education, Base di education. mana harapannya dengan outcome based education itu luaran bukan hanya sebatas mahasiswa itu memahami terkait dengan mata kuliah yang dipelajari Pelajari. begitu Mbak Reza. Jadi lebih kepada bagaimana mahasiswa itu mampu Hmm. mengimplementasikan, mampu menganalisis dan lain sebagainya terkait dengan perkuliahan yang sudah dialami gitu ya, Iya, sudah dilaksanakan. Kenapa namanya outcome ya? Karena berbasisnya luaran. luar. Jadi lebih banyak di situ tuh porsinya bukan lagi ceramah bagaimana Iya, ini artinya ini dan teori lain ya Bu, sebagainya, tidak teori betul. saja. Jadi sekarang itu porsinya lebih kepada CM sama PBL. Apa itu CM sama PBL? Jadi case method Iya, sama project based learning itu iya. lebih banyak diterapkan ke situ Mbak Reza. Hmm. Jadi case method kita itu tahu mata kuliah A ini nanti diimplementasikan dalam dunia Hmm. industri atau dalam pekerjaan itu seperti apa. Project based learning itu jadi mata kuliah ini nanti projectnya berbasisnya seperti Iya. apa seperti Hmm. Mbak Reza. Jadi kalau dibayangkan memang stereotip anak Gen Z sekarang ya Mbak Iya, Reza itu lebih senengnya Gen Z. langsung kepada praktikum. Jadi Praktikum. kalau disuguhkan dengan Mbak Reza prodinya apa kalau boleh tahu? Akuntansi. Akuntansi. Jadi kalau akuntansi nanti saya nggak begitu paham ya akuntansi. Iya, Nanti kalau ada salah-salah silahkan iya, dikoreksi Mbak iya. Reza terkait
dasar-dasar akuntansi atau mungkin terkait dengan buku kas. Iya. Ya kan ada seperti itu ya Iya, Mbak Reza ada. ya. Terkait buku kas. Kemudian dijelaskan buku kas adalah bla 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 dan sebagainya. Saya rasa sudah nggak match dengan anak Iya. sekarang. Betul apa Betul, enggak Mbak betul. Reza? Jadi berbeda dengan waktu saya dulu ya, taruhlah itu pasti saya disuguhkan materi PPT, saya dijelaskan buku kas merupakan sebuah buku yang digunakan untuk ini dan lain sebagainya. Tetapi sudah nggak make sense lagi dengan anak sekarang gitu Iya, kan. betul Mbak sekali. Reza suka nggak gitu kan? Iya, Gitu kan? terlalu monoton ya, maaf Betul, ya. Tapi betul. kalau ya belajar seperti itu terlalu monoton. Betul. Jadi memang sekarang harus kita itu sebagai dosen meskipun bukan eranya lagi, kita Iya, harus mengikuti iya, update, betul ya, kan? update. Meskipun saya dulu diajarkan seperti itu, tapi bukan berarti saya harus mengajarkan Seperti seperti itu, itu. iya. Betul Mbak Reza ya. Jadi itu esensi dari kenapa kok harus kurikulum itu selalu dikembangkan Iya. setiap saat. Jadi kalau memang idealnya kurikulum itu harus dikembangkan 4 sampai 5 tahun sekali, Mbak Reza. Ya memang kita harus mengikuti yang pertama kebutuhan pasar, Iya. kemudian yang kedua kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang ketiga ya memang mahasiswa itu berubah secara kebiasaan, kemudian bagaimana cara memahamkan kepada mahasiswa dan lain sebagainya itu sudah beda ya. Saya sebutkan tadi bahwa anak dulu itu dengan diberikan PPT, kemudian dijelaskan artinya sudah masuk gitu kan. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu buku kas disuguhkan. Di perusahaan itu banyak loh cash flow, uang masuk, keluar masuk dan lain sebagainya. Bagaimana biar cash flow-nya perusahaan ini rapih dan lain sebagainya. Nah, itu harus menggunakan buku kas. Nah, beda kan dengan awal tadi kalau saya bilangnya buku kas merupakan bla 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 bla. Kalau sekarang sudah dituguhkan metodenya, case-nya apa? Case-nya apa di perusahaan? Ternyata banyak cash flow. Kemudian nggak bisa diselesaikan dengan cara yang manual atau mungkin memang dibutuhkan buku kas dalam hal ini seperti itu Mbak Reza. Jadi kenapa kok agenda Luka Karya Kurikulum di Universitas Kearifan Kediri kemarin diadakan itu adalah untuk urgensi maupun kenapa-kenapanya seperti Mbak Reza. Iya betul. Nah untuk kemarin kan setelah workshop itu Bu, saya juga saya berbicara dengan dosen saya, maksudnya dari ekonomi ya Bu. Nah setelah kemarin tuh bercerita bahwa beliau sudah mengikuti workshop dan di kelas itu kita langsung praktek gitu loh Bu. Nah kita dikasih jurnal mengenai keuangan ya di bidang kami. Nah setelah itu kami harus menganalisis terus mengidentifikasi dan lain sebagainya. Di mana di suatu perusahaan tentu banyak resiko-resiko yang dialami begitu. Jadi update yang dilakukan oleh pihak akademik ini menurut saya sudah sudah terrealisasikan kepada mahasiswa untuk di Fakultas Ekonomi ya Bu. Nah untuk dosennya itu Bu Hana halo, kalau Ibu nonton saya Ibu sudah langsung menerapkan Bu workshop tersebut. Oke. Terima kasih Bu Hana sudah mengimplementasikan gitu ya. Jadi memang dari sisi Mbak Reza gitu ya, saya sebagai mahasiswa Mbak Reza ya di sini lebih nyaman seperti itu kan ternyata. Artinya memang sebuah kebiasaan dan lain sebagainya ya saya sebutkan tadi bahwa kita itu harus mengikuti, artinya mahasiswa sekarang nggak bisa disamakan dengan mahasiswa kemarin pun begitu dunia usaha dan dunia industri dan juga mahasiswa itu memang kita harus benar-benar siapkan untuk siap kerja dan lain sebagainya gitu kan. Dan apa yang dibutuhkan ya sekarang itu yang dibutuhkan kalau dulu lebih banyak kepada pengetahuan dan lain sebagainya gitu ya Mbak Reza. Kalau sekarang hard skill maupun soft skill sudah harus sama-sama. Jadi kalau kita berbicara OBE tadi, outcome based education, saya rasa karena berbasisnya luaran ya Mbak Reza ya, itu luas gitu. Kita mencapai luaran tuh luas. Contohnya kalau di saya elektro gitu ya, saya itu kan kebetulan elektro. Contohnya kalau materinya terkait microcontroller atau programming, saya akan membuat project di mana bukan masing-masing mahasiswa di kelas tersebut harus membuat satu project, entah nanti membuat lampu otomatis atau robotik dan lain sebagainya. Artinya di situ muncul apa? Keilmuan dapat, kemudian kerjasama dapat, ya kan? Kemudian kalau ada presentation berarti public speakingnya dapat dan lain sebagainya lah. Itu yang akan dikembangkan ke situ arahnya Mbak Reza, bukan melulu kita di kelas tentang menerima. Kita kalau nerima kalau dulu kan zamannya saya Mbak Reza kalau ditanya
ada pertanyaan tidak, itu semua enggan, bukannya Enggak. enggan ya, malu ya untuk Iya, bertanya, lebih kepada sudah paham, sudah, sudah dan lain sebagainya. Sekarang kalau saya lihat lebih eh kritis ya Bu, lebih betul. Gen Z ini lebih Mm-mm. Jadi iya. ya memang harus gitu. Artinya Mm, kalau kita nggak melakukan updating mm, kurikulum, nggak mm. melakukan update seperti itu ya kita tertinggal, Mbak Reza. Betul Jadi sekali. jadi ya apa ya, kita di luar sana sudah butuh bukan lagi mahasiswa yang tahu buku kas itu Mm-mm. apa, tapi Iya, bagaimana tahu cara mengimplementasikan buku kas dan lain iya, sebagainya seperti itu kan betul kalau sekali. contohnya di ekonomi ya Mbak Reza Mm, ya. Terus kemudian selain terkait dengan metode pembelajaran Mbak Reza, mm, kemarin itu kita itu juga perlu melakukan beberapa update mata kuliah ya kan. Itu iya. termasuk salah satunya. Jadi serangkaian lokakarya itu salah satunya selain kita mengubah metode, bukan mengubah, menyesuaikan ya, Menyesuaikan, iya. menyesuaikan metode pembelajaran, kemudian menyesuaikan capaian pembelajaran, Mm, kita juga menyesuaikan beberapa mata kuliah yang memang kita harus mm, sesuaikan Mbak Reza. iya. Contohnya di akuntansi dulu itu mungkin dilaksanakan secara manual kan, Iya. keseluruhan bagaimana nulis debit, Mm-mm. kemudian apa dan Kadang lain iya. sebagainya gitu ya Mbak Reza ya. Nah kalau sekarang memang harus ada digital accounting Iya. mungkin dan Mm-mm. lain sebagainya lah, itu kita nggak bisa dalam taruhlah kita butuh digital accounting, Mm. besok kita nambahkan mata kuliah digital accounting kan nggak Iya. bisa seperti itu ya Iya. Mbak Reza. Itu Mm. proses yang kita harus lakukan, Mm. yaitu salah satunya dengan lokakarya kurikulum Iya. kemarin. Jadi kita kaji apakah memang digital accounting ini diperlukan, kemudian digital accounting ini nanti pembelajarannya capaiannya apa, apakah untuk mengikuti digital accounting itu ada mata kuliah yang Kuliah. harus diikuti terlebih dahulu dan lain sebagainya. Jadi kajian-kajian itu diperlukan dalam rangka mendapatkan kurikulum yang memang sudah update dan Mm. dibutuhkan gitu Mm. Mbak Reza, sehingga lulusan-lulusan harapannya ya, Harapannya. harapan lulusan-lulusan Universitas Kearifan Kediri ini bisa mengikuti perkembangan zaman Iya. gitu Mbak Reza. Oke, baik Bu. Tadi kan kita sudah membahas, mengupas tuntas nih tentang apa namanya apa namanya outcome based education. Iya. Nah, untuk program selanjutnya yang terdekat di bidang akademik itu apa ya Bu? Oke, tadi saya sampaikan Mbak Reza bahwa ada workshop lokakarya kurikulum implementasi outcome based education batch 1 itu Batch. kan ya, di mana itu artinya serangkaian Hmm. kegiatan Mbak Reza. Berarti di sini nanti akan ada batch-batch Hmm. selanjutnya untuk masing-masing fakultas maupun program studi. Studi. Jadi di sini nanti masing-masing program studi ini memiliki tugas Hmm. gitu untuk melanjutkan agenda kemarin. Bagaimana kemarin itu kita masih sampai, bukan masih sampai, kita sampai pada capaian pembelajaran gitu ya. Iya. Kemudian nanti dilanjutkan untuk masing-masing prodi itu lebih kepada keilmuan. Hmm. Keilmuan kalau di universitas itu kan umum ya Mbak Reza ya, Iya. jadi bisa digunakan untuk semua prodi. Kalau sekarang sudah fokus pada keilmuan masing-masing program Masing studi. studi. Jadi yang lebih tahu ya prodinya Dosen. sendiri gitu, antara dekan, kapodi dan dosennya Iya. gitu. Jadi ya saya sebutkan tadi, kalau memang dia butuh digital accounting, Mm-mm. berarti itu dasarnya apa, kenapa harus dimasukkan digital accounting, Iya. terus kemudian capaian pembelajarannya apa, sampai mana digital accounting ini dikembangkan di Universitas Kearifan Kediri, Iya. apakah sudah memenuhi kaidah pembelajaran dan lain Mm-mm. sebagainya dan lain sebagainya lah. Itu eh, apa ya, agenda-agenda ke depan kita Mbak Reza. Mm. Artinya kita memang sedang fokus untuk menggodok si kurikulum, di mana kurikulum menurut saya adalah sudah menjadi pondasinya Iya. perguruan tinggi gitu ya Mbak Reza. Kalau kita tidak segera menyesuaikan ya kita akan tertinggal gitu, Tertinggal ya. betul. Jadi kalau ditanya agenda ya kita masih kita fokus dulu kepada pengembangan Universitas. Iya. kurikulum Iya. itu. Kemarin itu adalah di batch 1, selanjutnya semoga dalam waktu dekat kita akan melaksanakan batch berikutnya di masing-masing fakultas maupun Pun program program studi. studi Karena seperti yang itu. lebih spesifiknya lagi itu program studi ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau kemarin ya sebagai awal aja gitu Mbak Reza. Iya. Semoga aja Mbak Reza doakan Amin. ini lancar gitu ya, dan nanti di Amin. akuntansi segera mendapatkan apa kurikulum yang terbaru, Iya di yang mana nanti waktu Mbak Reza lulus itu sudah sesuai dengan apa-apa yang menjadi permintaan atau pasarnya akuntansi iya seperti betul. itu.
Apalagi Mbak Reza? Kita santai aja Bu. Karena iya Bu, pada dasarnya ketika misalkan saya sudah lulus, saya memang harus sudah siap ya masuk di industri. Apalagi di era sekarang apa namanya yang terus era digital ya Bu ya, terus update terus ini, dan juga tingkat pengangguran juga itu mempengaruhi ya Bu. Makanya yang Ibu katakan tadi kayak soft skill dan hard skill-nya itu memang harus kita penuhi gitu ya Bu ya. Jadi ya arahnya ke sana sih Mbak Reza. Artinya kalau kita tidak segera membarui, kemudian nggak segera mengikuti, updating dan lain sebagainya, ya bisa jadi kita akan stuck di sini saja. Kita tertinggal di mana sekarang itu menurut saya pengembangnya semakin pesat ya Mbak Reza, entah itu secara keilmuan maupun digital dan lain sebagainya, teknologi, apalagi kalau kita meremaja besok pagi sudah ada yang baru gitu kan. Betul kan ya. Jadi itu yang perlu kita waspadai Mbak Reza. Jadi di sini Universitas Kehidupan Diri juga nggak boleh harus tinggal diem aja. Jadi kita harus segera ikuti aja apa maksudnya di apa yang harus dilaksanakan dan lain sebagainya, kurikulum harus diapakan, mahasiswa ini harus diapakan, keluarannya mahasiswa ini harus bagaimana, dosen ini nanti harus seperti apa. Kan kalau kita sudah sampai di sana, termasuk dosen harus melakukan upgrading kan terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia metode pengajarannya, bagaimana cara dia untuk menghandle mahasiswa dan lain sebagainya, itu sudah masuk dalam serangkaian itu sih Mbak Reza, seperti itu. Betul sekali, dan pastinya ya kembali lagi tadi harapannya kita memang bisa menyesuaikan, terus update, dan juga nanti lulusan Universitas Kahuripan Kediri itu siap di dunia industri ya, siap kerja gitu. Ya juga harapannya segera terrealisasi sih Mbak Reza, dan kami dari universitas itu berharap kurikulum yang baru itu bisa diimplementasikan kepada mahasiswa ya maupun dosen ini di tahun ajaran baru di 2025-2026 besok, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya closing statement nih Bu ya, untuk harapan-harapannya mungkin untuk Universitas Kahuripan Kediri. Baik, terima kasih Mbak Reza. Jadi Universitas Kahuripan Kediri ini selalu berupaya ya bagaimana melakukan yang terbaik untuk mahasiswa maupun untuk universitas. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum kemarin, kemudian mengembangkan kurikulum selalu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, dengan harapan Universitas Kahuripan Kediri tidak tertinggal dari yang tetangga-tetangga mungkin atau di nasional, seperti itu Mbak Reza. Dan harapannya kegiatan lokakarya kurikulum ini berjalan lancar gitu, segera cepat terselesaikan dan bisa diimplementasikan di tahun akademik yang akan datang. Seperti itu Mbak Reza. Baik, itulah teman-teman closing statement dan juga harapan-harapannya. Saya juga berdoa semoga ya Bu ya program-program dari bidang akademik ini terrealisasi dan tercapai semuanya. Amin. Tentunya untuk Universitas Kahuripan Kediri yang unggul dan jaya. Itu tagline kita ya Bu ya. Iya, betul. Jaya. Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah mengupas tuntas nih tentang workshop kemarin, dan Ibu juga sudah sharing-sharing nih ke kita semua. Mungkin saya pamit Ibu, terima kasih, saya sudah bertamu. Wah, cepat sekali nih Mbak Reza ya. Tidak terasa ya. Semoga ada waktu lagi untuk kita sharing-sharing ke depan, semakin lama semakin banyak lagi ya Mbak Reza ya. Iya, baik teman-teman semuanya, saya Reza Maharani dan Ibu Rizka selaku Wakil Rektor Bidang 1 akademik pamit undur diri. See you teman-teman.